Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan semoga selalu bahagia, amin. Oke, di kesempatan kali ini saya mau servis HP Xiaomi Redmi 9A. Dan untuk problemnya kali ini yaitu masalahnya HP ini baterainya penuh namun tidak bisa dihidupkan. Oke, langsung saja di sini saya akan coba lakukan pengecasan terlebih dahulu untuk menunjukkan problem di HP ini. Bisa diperhatikan di sini saya lakukan pengecasan dan muncul untuk indikatornya, untuk baterainya itu terisi 100%. Jadi seperti ini untuk HP-nya. Kalau dilakukan pengecasan itu muncul logo baterainya dan ada isi baterainya itu 100%, namun saat ditekan tombol powernya itu tidak muncul. Saya coba lakukan pengecasan kembali dan bisa diperhatikan muncul logo Redmi dan nanti akan muncul pengisian baterai dan baterainya terisi full. Bisa diperhatikan di sini. Namun saat dihidupkan HP ini hanya muncul logo baterai sebentar lalu mati lagi. Ini saya coba hidupkan dan posisinya seperti ini. Jadi hanya muncul logo baterai kosong dan setelah itu mati lagi. Dan terkadang kita coba paksa untuk dihidupkan, HP ini juga tidak mau. Jadi problemnya di HP ini kondisinya baterainya itu penuh, namun saat dihidupkan hanya muncul logo tanda baterainya kosong. Oke, di sini ini akan saya coba lakukan pembongkaran terlebih dahulu dan saya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu untuk HP-nya. Oke, di sini saya akan coba buka dulu penutup belakang atau casingnya. Dan di sini bisa diperhatikan untuk HP-nya masih segel, artinya HP ini belum pernah dibuka, ditandai dengan logo, ada stiker murnya itu. Jadi seperti ini biasanya belum pernah dibuka, artinya ini saya tangan pertama untuk membongkarnya. Oke, langsung saja di sini untuk pengecekan, dan ini saya coba lakukan pengecekan. Ya, kita harus buka dulu untuk Xiaomi Redmi Note 9A. Kita harus buka dulu bagian penutup atas, kita buka dulu mur-murnya. Dan nanti di sini saya akan lebih fokuskan ke bagian baterainya, karena biasanya problem seperti ini masalah ada di baterainya. Walaupun tidak menutup kemungkinan problem-problem seperti ini bukan hanya masalah atau kendalanya itu masalah di baterai, ada faktor-faktor lain juga. Namun di sini akan saya coba untuk fokuskan terlebih dahulu di bagian baterainya. Oke, ini tinggal beberapa mur lagi yang perlu saya buka, dan ini setelah ini saya akan coba fokuskan ke bagian baterainya. Jadi seperti ini untuk proses pengecekannya. Jadi kita nggak bisa langsung memastikan ini kerusakannya masalah apa atau problemnya masalah di mana, tapi kita harus lakukan pengecekan secara bertahap terlebih dahulu. Oke, di sini untuk penutup mesinnya sudah saya buka, dan di sini saya akan coba lakukan pelepasan soket di bagian baterainya. Siapa tahu dengan cara melepas baterainya atau soket baterai seperti ini lalu kita coba hidupkan, terkadang juga masih mau hidup. Apakah HP ini bisa hidup? Dan bisa diperhatikan ternyata juga sama saja, nggak ada tanda-tanda kehidupan. Jadi HP-nya masih tetap saja nggak mau dihidupkan, padahal dilihat dari awal tadi saat dilakukan pengecasan baterainya itu masih full. Dan ini saya coba lagi dan masih bisa hidup. Apakah ini bisa masuk ke bagian atau tampilan menu? Dan ternyata hanya muncul seperti yang tadi, muncul logo Redmi lalu muncul tanda baterainya kosong. Akan saya coba lakukan pengecasan dan untuk mengetahui apakah baterainya sama seperti yang di awal tadi, kita sama-sama akan lihat. Dan seperti inilah problemnya saat dilakukan pengecasan setelah baterai saya lepas, dan ini turun menjadi 77%. Jadi ini nampaknya ini masalah di bagian baterainya.
Saya akan coba untuk lakukan menghidupkan kembali untuk HP-nya dengan posisi ini sambil saya tancapkan pengecasannya. Apakah HP mau hidup? Kalau HP-nya mau hidup berarti ini problemnya yaitu masalah di bagian baterainya. Oke, saya ini sambil saya bantu dengan pengecasan dan nampaknya hanya restart saja. Kita tunggu apakah bisa masuk ke tampilan menu. Jadi ini masih proses loading. Jadi dengan cara seperti ini kita bantu pengecasan. Kalau misalkan masih mau hidup dan mau masuk ke bagian menu, artinya nah bisa diperhatikan ini bisa dipastikan ini masalah di baterainya, karena saat dilakukan bantuan dengan pengecasan ternyata HP-nya bisa hidup. Jadi ini problemnya ini kalau analisa saya ini permasalahan ada di bagian baterainya. Oke, kita tunggu saja hingga HP ini masuk ke bagian menu, dan ini sambil saya lakukan pengecasan apakah ini bisa tampil ke bagian menu. Dan alhamdulillah di sini ternyata HP-nya bisa masuk ke bagian menu sambil di sini saya cas. Ini akan saya coba untuk melepas pengecasannya, dan apakah ini nanti HP-nya mati. Ini saya coba lepas untuk pengecasannya, dan ternyata HP-nya tidak mati. Oh, ternyata HP-nya langsung mati dan kembali lagi muncul seperti yang tadi. Jadi bisa dipastikan seperti ini kalau saya ini masalah di bagian baterainya. Berhubung di sini ini baterai untuk Xiaomi Redmi 9A ini saya ini enggak ada untuk spare-nya atau untuk pengganti baterainya. Di sini saya akan mencoba untuk menjumpernya untuk bagian fuse-nya di bagian baterainya. Oke, jadi ini proses pelepasan bagian baterainya, karena di sini kalau dari analisa saya ini masalah di baterai, dan berhubung ini masalah di baterainya saya tidak punya cadangannya atau tidak punya stoknya. Jadi di sini saya akan mencoba untuk melakukan perbaikan dengan cara memperbaiki bagian baterainya, yaitu dengan menjumper bagian fuse-nya. Oke, di sini untuk pelepasan baterainya, di sini kita coba. Di sini ada lem untuk baterainya, biasanya itu ada lemnya, dan di sini ini kita tinggal tarik saja untuk bagian lemnya. Kalau posisi lemnya masih kuat biasanya akan mudah untuk dibuka, jadi kita tinggal tarik saja untuk bagian yang ini. Sebentar, di sini saya akan coba untuk tarik bagian lemnya. Jadi kalau untuk lemnya itu masih kuat, nanti biasanya itu masih bisa ditarik. Saya akan coba dulu untuk melakukan pelepasan lemnya terlebih dahulu. Lemnya ini tujuannya untuk supaya baterainya itu tidak goyang-goyang. Jadi untuk pemasangan baterai tanam seperti ini mesti dilem dengan bodinya. Oke, ini nampaknya kok agak ribet untuk pelepasan lemnya. Jadi di sini saya akan coba dulu untuk melepas bagian baterainya. Prosesnya kali ini memang sengaja tidak banyak yang saya potong-potong untuk bagian yang untuk proses untuk perbaikan ini, atau di videonya ini tidak sengaja tidak saya potong-potong atau saya percepat, karena di sini saya akan mencoba untuk menunjukkan ya beginilah untuk prosesnya untuk perbaikannya. Jadi ya mungkin saja untuk kayak pelepasan baterai seperti ini nanti ini juga bisa bermanfaat untuk cara pelepasannya, untuk cara penarikan kayak seperti ini. Ini saya coba untuk penarikan lem yang menempelkan baterai. Jadi ini untuk lemnya, kalau bawaannya itu atau baterai aslinya itu lemnya seperti ini. Jadi kita tinggal tarik saja lemnya. Kalau misalkan ditarik seperti ini tidak mau atau langsung lemnya langsung putus, ya mau tidak mau ini harus dilakukan dengan cara mencongkel bagian sisinya. Namun di baterai ini nampaknya lemnya kuat, jadi ya ini akan saya coba tarik saja. Jadi ini seperti ini menandakan kalau baterainya ini masih ori. Jadi kalau masih ori itu biasanya untuk lemnya itu kayak seperti ini.
tinggal tarik saja seperti ini. Dan ini prosesnya alhamdulillah ini sudah selesai untuk proses pembukaan atau pengangkatan baterainya. Oke, langkah selanjutnya di sini seperti yang saya bilang tadi, saya akan mencoba untuk memperbaiki baterainya ini. Biasanya ini untuk baterai yang problemnya seperti ini, yaitu masalahnya ada di bagian rangkaian yang bagian sini. Ini kayak seperti sekring atau fuse-nya. Jadi ini akan saya coba jumper dengan menggunakan kawat tipis, kawat jumper. Jadi ini akan saya coba lakukan prosesnya dengan menjumpernya bagian sekringnya atau fuse-nya. Oke, di sini saya akan coba dulu mana nih soldernya nih. Sebentar, ini saya persiapkan dulu perangkatnya, peralatannya maksudnya. Jadi seperti inilah prosesnya. Jadi saya akan coba lakukan penjamperan dengan cara menggunakan kawat khusus untuk jumper seperti ini. Ini bisa dikatakan untuk kawatnya ini tipis atau bisa dikatakan ya lembut sekali. Jadi ketika nanti misalkan ada lonjakan arus atau permasalahan ada di bagian baterai, nanti tujuannya menggunakan kawat seperti ini supaya nanti biar cepat putus. Jadi untuk penjamperan seperti ini ya memang ada alatnya, atau mungkin bisa dikatakan ada kawat khusus untuk jumper, maksudnya seperti itulah. Jadi ini prosesnya, ini saya lapisi dulu dengan timah untuk bagian kawatnya, dan di sini saya oles-oleskan saja dengan solder. Lalu setelah itu nanti baru kita bisa lakukan penjamperan di bagian fuse-nya. Oke, ini saya coba dulu untuk lakukan pemberian timah. Jadi ya seperti ini prosesnya. Saya akan sedikit memberi lapisan timah supaya nyambung, cepat nyambungnya antara penjamperannya tadi biar lebih mudah, intinya seperti itu. Jadi memang prosesnya untuk perbaikan seperti ini ya sedikit bisa dikatakan agak rumit, jadi ya ini perlu kesabaran. Oke, ini untuk Anda yang baru menonton video ini atau mungkin baru menemukan channel ini, mohon dimaklumi karena di sini prosesnya ini kok banyak yang menampilkan kaki, karena di sini untuk diketahui saja, dan mohon untuk dimaklumi karena posisinya saya ini tangan satu, jadi banyak menampilkan kaki di video ini. Untuk lebih lengkapnya mungkin bisa dicek di video-video saya kondisi saya seperti apa. Jadi untuk yang baru menemukan video ini mohon maaf dan mohon dimaklumi karena ini banyak menampilkan kaki ya, karena seperti inilah prosesnya untuk perbaikan kalau saya jadi bantuannya dengan menggunakan kaki. Oke, jadi ini tinggal prosesnya tinggal sebentar lagi. Ini sambil saya bercerita, sambil saya ngomong, ini sambil saya coba lakukan penjamperan di bagian fuse-nya. Oke, dan nampaknya saya cek dulu apakah proses penyolderan saya ini masih bisa dikatakan sudah oke. Dan alhamdulillah ini prosesnya sudah, nampaknya sudah oke, dan ini akan saya coba rapikan kembali untuk penjamperannya. Dan jangan sampai ini nanti bisa atau menimbulkan short untuk di bagian komponen baterai yang lainnya. Jadi ini harus benar-benar bisa dikatakan harus presisi untuk bagian penjamperannya, karena jaraknya itu terlalu dekat, jadi harus benar-benar dipresisikan. Oke, saya perhatikan dulu dan saya lihat dulu, nampaknya ini sudah siap untuk dicoba. Jadi seperti ini penjamperannya menggunakan kawat tipis. Jadi kalau misalkan nanti ada masalah, ini kawat ini nanti akan dengan sendirinya ini mudah putus, jadi atau mudah bisa dikatakan mudah gampang putus kalau misalkan ada lonjakan arus atau permasalahan lainnya. Oke, di sini tinggal saya rapikan saja untuk bagian baterainya, dan ini akan saya coba langsung. Seperti inilah cara saya untuk melakukan atau servis HP dengan problemnya masalah HP-nya kondisi baterai
ada tapi tidak mau dihidupkan, dan di sini dikarenakan saya tidak punya cadangan, jadi ya mau tidak mau ini harus saya coba untuk dengan cara seperti ini. Kalau misalkan ada baterai cadangan ya sebaiknya diganti saja, nggak masalah. Oke, jadi ini sudah selesai untuk proses penjamperannya, dan di sini saya akan coba lakukan pemasangan dan mudah-mudahan ini berhasil. Kita coba dulu, ini saya pasang di bagian soket LCD-nya. Jadi ya prosesnya seperti ini. Ini untuk melekatkan kembali baterainya, jadi saya menggunakan ini menggunakan lem double tip. Jadi untuk merekatkan baterainya ini saya menggunakan isolasi double tip. Jadi ini yang biasa, alat yang untuk merekatkan baterai yang biasa saya gunakan. Jadi cukup menggunakan double tip seperti ini untuk mempresisikan atau supaya baterainya tidak lepas. Jadi harus saya pasangi, atau di bawahnya baterai itu saya pasang isolasi double tip seperti ini. Oke, jadi ini tinggal beberapa langkah lagi untuk melakukan pengetesan. Sebentar, ini saya pasang dulu, saya lepas dulu untuk isolasi double tipnya. Memang prosesnya bisa dikatakan agak sedikit rumit ya, tapi mudah-mudahan dari video ini nanti bisa diambil manfaatnya, atau bagian-bagian video ini ada bermanfaatnya. Oke, di sini saya pasang untuk soket LCD-nya, dan ini tinggal saya pasang untuk soket baterainya. Oke, ini sudah siap dan ini akan saya coba hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan berhasil, dan problemnya memang ada di baterai bergetar, dan alhamdulillah ini masih nunggu prosesnya. Ini logo Redmi, dan nampaknya kita tunggu saja apakah bisa masuk ke menu. Nampaknya tidak restart lagi atau tidak mati lagi, alhamdulillah. Dan bisa diperhatikan sudah muncul logo MIUI-nya, artinya di sini baterai yang saya jumper tadi efeknya bisa baterainya bisa lancar untuk arusnya. Jadi bisa diperhatikan di sini baterai untuk HP-nya sudah muncul logo MIUI-nya, artinya ini HP-nya sudah nampaknya sudah mulai normal, dan ini tanpa saya lakukan pengecasan. Oke, kita tunggu, dan ini sudah masuk ke bagian menu, dan alhamdulillah ini berhasil. Dan di sini baterainya 77% seperti yang di pertengahan video tadi yang saya coba dengan lakukan pengecasan tadi. Oke, di sini saya akan coba perhatikan dulu untuk apakah HP-nya ini mati lagi atau tidak. Ini nampaknya agak lambat loadingnya, ini masih persiapan dulu sistemnya bekerja. Sebentar, jadi ini nampaknya baterai HP-nya agak nge-lag, jadi kita tunggu karena ini masih proses saat baru dihidupkan, dan ini tadi langsung saya coba untuk mainkan atau geser-geserkan, dan ternyata ini HP-nya nampaknya nge-lag. Kita tunggu sebentar, saya akan periksa kembali untuk tombolnya. Oke, dan apakah ini ada muncul seperti ini. Kita tombol di bagian volume atas untuk menghidupkan layarnya. Oke, ini nampaknya sistemnya sudah normal, dan saya akan tunjukkan untuk HP-nya atau tipe HP-nya. Di sini tipe HP-nya yaitu Redmi 9A seperti yang di awal tadi. Oke, jadi nampaknya ini tidak ada kendala, dan ini masalahnya sudah terselesaikan. Dan ini adalah kawat yang saya gunakan untuk menjumper baterainya tadi. Jadi pada intinya di video kali ini, atau di problem masalah di HP Xiaomi Redmi 9A ini yang tidak bisa dihidupkan, itu masalah ada di baterainya. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa diambil manfaatnya. Terima kasih dan matur suwun.